Baru-baru ini, Gibran, wakil presiden kita, ngeluarin video di YouTube tentang bonus demografi. Judulnya, Generasi Muda, Bonus Demografi, dan Masa Depan Indonesia. Tapi, bukannya dapat sambutan hangat, netizen malah rame-rame ngasih dislike. Video berdurasi 6 menit itu udah ditonton ratusan ribu kali, tapi jumlah dislike-nya bahkan lebih banyak dari like-nya. Ini nunjukin satu hal, topik bonus demografi itu penting banget, tapi juga masih banyak yang bingung, skeptis, atau bahkan nggak tahu itu sebenarnya apa. Nah, di video ini kita bakal bahas dari nol. Apa itu bonus demografi, gimana cara dapetinnya, dan Indonesia beneran siap nggak sih? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa terus ngobrolin topik-topik penting kayak gini dengan cara yang lebih santai dan gampang dicerna. Bonus demografi itu kayak momentum langka yang cuma datang sekali dalam hidup sebuah negara. Ini terjadi saat mayoritas penduduknya ada di usia produktif, sekitar 15-64 tahun. Nah, Indonesia diprediksi bakal mencapai puncaknya di tahun 2030 sampai 2045. Artinya, kita bakal punya jumlah tenaga kerja yang gede banget. Tapi jangan senang dulu, ini bukan jaminan kesejahteraan otomatis. Bonus demografi itu ibarat mesin besar yang cuma bisa jalan kalau bensinnya cukup. Pendidikan, lapangan kerja, dan sistem pendukung yang kuat. Sayangnya, banyak negara yang udah keburu ketinggalan kereta karena nggak siap dari awal. Contohnya, Nigeria. Populasinya muda banget, tapi infrastruktur dan investasinya nggak cukup buat nyokong perkembangan tenaga kerjanya. Jepang malah kebalikannya. Mereka sekarang sedang mengalami penuaan penduduk ekstrim, yang bikin beban sosial makin berat dan sektor-sektor penting kayak keamanan dan ekonomi jadi rentan. Korea Selatan juga lagi panik karena angka kelahiran terus menurun, walaupun udah dikasih insentif nikah dan punya anak. Saking seriusnya, Korea sampai dijuluki sebagai negara yang enggan punya anak. Ini bukti kalau waktu dan kesiapan itu krusial. Terus, gimana dengan Indonesia? Secara angka, masih banyak PR. Sampai Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka kita ada di 4,91%. Dan walaupun kelihatan kecil, nyatanya lulusan SMK masih mendominasi angka pengangguran. Itu data dari Badan Pusat Statistik. Kemiskinan juga belum kelar. Per September 2024, masih ada 8,57% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Belum lagi, data statistik kriminal 2024 menunjukkan bahwa kasus-kasus kriminal masih jadi ancaman serius, apalagi di wilayah urban yang sangat padat penduduk. Artinya, walaupun kita punya modal demografi, tekanan sosialnya tuh juga nggak main-main. Masalah lainnya ada di sektor pendidikan. Pemerintah sebenarnya udah ngeluarin anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun di tahun 2024. Tapi, lebih dari setengahnya, sekitar 52%, dialihkan ke transfer ke daerah dan dana desa. Ini sempat jadi sorotan mantan Mendikbud karena kualitas layanan pendidikannya dikhawatirkan makin timpang. Bayangin, di tengah tantangan global dan lokal, justru banyak sekolah dan guru kekurangan fasilitas dasar. Gimana generasi muda bisa bersaing kalau dari awal mereka nggak dapat pondasi yang layak? Dan sekarang muncul pertanyaan besar. Kalau syarat-syarat dasarnya aja belum terpenuhi, apakah program seperti makanan bergizi gratis cukup buat jawab tantangan bonus demografi? Emang makanan gratis itu penting? Kalau akses pendidikan masih nggak rata, lapangan kerja susah, dan anak muda nggak bisa berkembang sesuai potensinya, apa itu cukup? Bonus demografi bukan cuma soal jumlah anak muda, tapi juga tentang kualitas hidup mereka. Jadi pertanyaannya bukan cuma siap nggak, tapi mau dibawa kemana arah kita ke depan. Oke, sekarang kita udah tahu nih, bonus demografi itu tuh peluang besar. Tapi supaya peluang ini benar-benar jadi berkah buat Indonesia, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendidikan. Tapi bukan sekedar pendidikan yang ngejar ijazah doang. Dunia kerja sekarang lebih nyari orang yang punya skill adaptif, bisa komunikasi dengan baik, dan bisa mikir kritis. Sayangnya, masih banyak sistem pendidikan kita yang fokusnya ke hafalan, bukan ke pemecahan masalah.
Kalau pendidikan nggak relevan sama kebutuhan industri, anak muda kita tuh cuma bakal jadi angka, bukan solusi. Yang kedua, soal lapangan kerja. Banyak banget yang kerja di bidang yang nggak sesuai sama jurusan, passion, atau potensi aslinya. Akhirnya, banyak yang ngerasa kerja cuma buat bertahan hidup, bukan buat berkembang. Apalagi, data BPS nunjukin lulusan SMK yang seharusnya siap kerja, malah jadi penyumbang tertinggi angka pengangguran. Ini pertanda ada disconnect antara dunia pendidikan sama realita dunia kerja. Ketiga, kesehatan. Gak cuma soal fisik, tapi juga mental. Generasi produktif yang sering overwork, burnout, atau nggak punya akses layanan kesehatan yang layak, pasti akan sulit maksimalin potensinya. Kalau anak muda gak punya jaminan kesehatan yang stabil, baik dari segi biaya maupun akses, produktivitas nasional juga bakal ikut ngedrop. Kesehatan adalah fondasi bonus demografi. Yang keempat, iklim inovasi dan wirausaha. Kita punya banyak banget anak muda kreatif, dari yang bikin aplikasi sampai ke jualan keripik viral. Tapi banyak juga yang stuck karena nggak punya akses ke modal, jaringan mentor, atau ekosistem yang dukung perkembangan ide mereka. Bonus demografi nggak akan optimal kalau generasi mudanya nggak dikasih ruang buat tumbuh dan nyoba. Gibran sempat nyebut film Jumbo sebagai contoh sukses anak muda dalam videonya. Tapi ya mari realistis, itu cuma 1 dari sekian juta. Yang berhasil itu luar biasa, tapi yang belum dapat kesempatan, yang nggak tahu harus mulai dari mana. Bonus demografi baru bisa terjadi kalau kita siapin sistem yang bantu semua anak muda, bukan cuma mereka yang punya akses dan koneksi. Oke, bonus demografi itu bukan hal yang bisa didapat dengan cuma-cuma. Ini bukan jaminan, tapi ini peluang. Dan peluang itu harus dipersiapkan bareng-bareng. Dari pemerintah yang harus nyiapin sistem dan kebijakan, masyarakat yang bangun lingkungan kondusif, sampai kita sendiri generasi mudanya yang harus siapin mental, skill, dan semangat buat terus berkembang. Kalau gagal, ya kita bisa masuk ke zona kutukan demografi. Banyak usia produktif, tapi nggak produktif. Banyak tenaga kerja, tapi nggak ada kerjaan. Makanya, dari sekarang, yuk kita mulai gerak dan ambil bagian. Kalau dirasa terlalu berat untuk menjadi bagian yang membuat negara kita lebih baik, setidaknya kita bisa mencoba untuk membuat diri kita lebih baik dulu. Nggak harus effortnya yang gede dulu, asal konsisten nambah skill, buka wawasan, dan saling support sesama anak muda, itu udah langkah yang maju. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir atau bahkan ngebuka perspektif baru, jangan lupa buat like, komen pendapat kamu, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel Baiklah. Biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal penting kayak gini, tapi dengan cara yang lebih ringan dan lebih relate.